Indonesia nggak cuma ada kadrun, sekarang kita punya kereta api cepat yang bikin ngiler, ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Indonesia pernah, mungkin pula masih menjadi sindiran punya guyonan masyarakat secara global ketika virus kadrunista. Jika saya boleh sebut begitu, mulai menyusup dan menginvasi sebagian penduduk di negeri ini. Celakanya invasi ini berhasil membuat korbannya menjadi berperilaku aneh, tidak logis, mengesalkan tapi sekaligus menggelikan dengan tingkah laku konyol mereka. Tindakan mereka yang kerap bahwa diri atau kelompok mereka lah yang paling benar, paling mulia, hingga terkesan keblinger dengan klaim-klaim hal-hal yang berkaitan dengan surga yang kerap mereka perlihatkan. Semakin membuat kelompok ini menjadi unik dan sangat menggoda buat dibicarakan, meski patut pula untuk ditertawakan. Namun sekarang, masyarakat secara global maupun negeri jiran tidak akan berfokus hanya membicarakan kadrun yang bertebaran di negeri kita. Meskipun kalau mereka mau pesan berapapun jumlahnya, kita akan dengan senang hati mengekspor ke negeri mereka. Sekarang negeri kita akan segera memasuki era baru sebagai negara yang bergerak menatap perbaikan status dari negara berkembang menjadi negara maju. Negeri ini akan semakin sering dibicarakan oleh dunia internasional dengan kepastian hadirnya kereta api cepat rute Jakarta-Bandung yang sudah memasuki tahap uji coba dan sebentar lagi siap untuk melayani masyarakat umum. Wus, wus, wus. Sementara ini saya hanya bisa membayangkan kecepatan dari kereta api berteknologi tinggi ini sambil membandingkan dengan kecepatan kereta api jarak jauh yang beberapa kali saya rasakan embusan anginnya ketika melintas sedalam jarak yang sangat dekat dari posisi saya berdiri di peron stasiun. Ini serius. Ketika beberapa kali saya penumpang KRL dengan rute Yogyakarta menuju Solo, kereta api yang saya naiki berhenti cukup lama di salah satu stasiun untuk memberi kesempatan kereta api jarak jauh lewat. Ketika itulah, melajunya kereta dengan kecepatan cukup tinggi bisa saya lihat dari peron yang berada tepat di samping rel dengan jarak sangat dekat. Terpaan anginnya, langsung membuat tubuh bergetar, meski kecepatannya tidak sampai 150 km per jam. Nah, kabarnya kereta api cepat ini akan melintas sampai 385 km per jam dengan jarak tempuh Jakarta-Bandung kisaran 45 menit saja. Dengan perbandingan durasi tempuh kereta api biasa masih kisaran 2 jam lebih. Bisakah kita katakan wow? Jadi kita patut bersyukur bahwa proyek ambisius yang lahir dari visi besar Presiden Jokowi itu kini sudah ada di depan mata. Proyek ini pun bukan lagi angan-angan atau impian di siang bolong. Kemajuan luar biasa yang pasti bikin negeri jiran iri dan ngiler cukup deras. Bahkan membuat dunia internasional akan menoleh karena Indonesia kini tidak bisa lagi dianggap remeh dengan hadirnya kereta api cepat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Nasdem kediping Jokowi, Demokrat yang dapat simpati, SP gigi jari, ditulis oleh Nina Nur di Ziwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebenarnya di mana letak kesalahan Nasdem terhadap Presiden Jokowi? Kalau menurut saya sih, bahwa Nasdem ini dinilai telah mengkhianati Presiden Jokowi dengan memilih bakal capres yang merupakan antitesis Presiden Jokowi. Kalau Demokrat dan PKS kan sudah jelas sikapnya ya. Mereka memang partai oposisi, mereka konsisten dengan pendiriannya. Sementara Nasdem ini berusaha untuk memperoleh elektabilitas dengan cara cepat. Walaupun jalan yang dipilih itu berlawanan dengan apa yang dikerjakan dulu dan sekarang. Namun demi ambisi untuk menang dan dengan sikap kesabaran, Nasdem secara sembrono memilih untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi juga gak mau mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Di sini ngomong ABC, di sana ngomong XYZ. Nasdem berusaha terus meyakinkan publik dan kubu Jokowi bahwa Anies akan meneruskan program Presiden Jokowi. Namun Anies sendiri malah ngomong sebaliknya kan? Efek buruk dari langkah ambisius tapi sembrono itu sudah dirasakan oleh Nasdem. Elektabilitasnya sendiri tidak jadi meroket dengan mengusung Anies, sedangkan elektabilitas Anies pun juga sama makin menurun. Sementara itu mereka yang sering tampil dekat dengan Presiden Jokowi, yang bukan dari PDIP ya, misalnya Prabowo, elektabilitasnya meningkat, atau Partai PAN, yang ketua umumnya juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, juga mengalami kenaikan yang signifikan. Padahal PAN itu kan baru saja bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kedekatan dengan Pak Jokowi memang bikin popularitas dan elektabilitas meningkat. Gimana gak meningkat? Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai titik tertinggi.
Rakyat senang dengan kehadiran beliau dimanapun, bahkan di negeri tetangga. Sementara itu Nasdem yang melangkah menjauhi Presiden Jokowi ya merasakan akibatnya. Belum lagi kasus dugaan korupsi 8 triliun oleh mantan sekjen Nasdem, Johnny G. Plate. Alamat nyungsep kan? Tentu saja yang paling mengejutkan Nasdem adalah manuver PDIP yang dengan kerendahan hati mendekati Partai Demokrat. Puan dan AHY pun ketemuan. Ini sebuah manuver penting yang bikin nyesek Nasdem. Sampai-sampai salah satu petinggi Nasdem menyebut pertemuan Puan dan AHY hanyalah gimmick politik. Gimmick itu semacam alat promosi aja gitu ya. Ya beneran maksudnya. Bilang aja iri. Apalagi sesudah itu SBY merilis cerita soal mimpinya satu gerbong dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Cerita mimpi ini juga disambut positif oleh PDIP. Bikin Nasdem tambah panas aja. Saya kira Nasdem kemudian mencari-cari cara untuk menunjukkan pada publik kedekatannya dengan Jokowi. Masa PAN yang baru dekat dengan Presiden Jokowi dalam hitungan bulan saja sudah mendapatkan kenaikan elektabilitas, sedangkan Nasdem yang sudah bertahun-tahun dekat Jokowi malah menurun. Akhirnya muncul kesempatan itu, yakni pada hari ulang tahun Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni, hari Rabu lalu. Di akun media sosialnya Nasdem memposting ucapan ulang tahun beserta foto Surya Paloh merangkul Presiden Jokowi. Ini yang saya sebut kayak ngedipin Pak Jokowi ya. Bisa jadi mau mengingatkan Pak Jokowi sama jasa-jasa Nasdem. Bahkan dulu Nasdem ikut mengusung Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres, bahwa Nasdem itu harusnya juga masih mendapat perhatian dari Pak Jokowi. Masa sekarang dicuekin melulu, Pak Jokowi kok tega? Begitu kira-kira sinyal yang disampaikan oleh Nasdem ke arah Pak Jokowi. Namun apa yang terjadi kemudian? Bukannya mendapat simpati, Nasdem tetap saja dicuekin. Hari Sabtu kemarin tanggal 24 Juni PDIP bikin acara besar yaitu puncak peringatan bulan Bung Karno sebagai acara konsolidasi akbar PDIP. Acara besar-besaran ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Acara besar tentunya dihadiri oleh orang-orang besar, Ibu Megawati dan Presiden Jokowi serta Capres 2024 Ganjar Pranowo tentunya hadir di sana. Hadir pula para menteri kabinet Presiden Jokowi dan para ketua umum atau yang mewakili partai politik yang diundang. Ada Erlangga Hartarto dari Partai Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, Haritanu Sudibyo dari Perindo, Mardiono dari PPP, dan perwakilan dari PKB. Prabowo sebagai menteri dan ketum parpol sepertinya juga diundang ya, namun tidak datang. Menurut Waketum PKB, ketidakhadiran Prabowo kemungkinan besar karena ada berita duka dari pihak Gerindra, yakni meninggalnya salah satu petinggi Gerindra. Sebagai partai oposisi wajar jika Demokrat dan PKS tidak hadir di acara ini. Namun Nasdem yang saat ini menterinya masih ada di pemerintahan Presiden Jokowi ternyata memang tidak diundang. Udah berusaha kedipin Pak Jokowi, ternyata gak diundang lagi di acara besar PDIP. Dan yang paling bikin nyesek Nasdem adalah bahwa ternyata tidak diundangnya Partai Demokrat itu disertai dengan permintaan maaf dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha bahwa PDIP tidak mengundang Partai Demokrat dengan alasan etika politik. Karena ini kan acara konsolidasi partai ya. Namun Hasto juga menegaskan bahwa komunikasi secara intens di antara kedua partai tetap dilanjutkan. Dan ternyata permintaan maaf PDIP ini ditanggapi secara positif oleh Partai Demokrat. Partai Demokrat menyatakan bahwa mereka memahami mengapa tidak diundang. Ini disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindewan. Jadi Demokrat menyetujui dan menerima langkah yang diambil oleh PDIP tersebut. Tentunya Demokrat juga mendukung komunikasi, dialog, dan silaturahmi yang sudah terjalin antara Puan dan AHY untuk terus dilanjutkan. Kompaknya PDIP dan Demokrat, sedangkan Nasdem hanya bisa menonton dari jauh dan gigit jari. Alamat makin jauh dari Presiden Jokowi nih. Makin jauh sama dengan makin jatuh dalam kubangan elektabilitas. Yaitu kan konsekuensi dari langkah sembrono yang diambil Nasdem sendiri. Walaupun misalnya sesudah balik dari ibadah haji nanti, Anies kemudian mengumumkan bahwa AHY yang menjadi cawapresnya dan koalisi terus berjalan sampai pilpres. Emang Nasdem bakal happy? Tetap kali gigi jari ya, kura-kura memang juara. Bagaimana menurut